rambutku. Oke, udah bisa dimulai. Tiada pesan masuk. Yahoo Raffi. Bapak itu. Yo, bye, Mam. Yo, Mama. Shalom, selamat malam. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru, Bang. Shalom. Shalom, Kak. Selamat malam. Ya, mohon maaf kepada pengurus Komsel, kepada pengurusnya Youth Generation, apa ibadah kita udah boleh dimulai? Sudah, Kak, sudah. Oke. Ya, puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, di mana sampai saat ini kita ada, sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan, di mana 1 tahun sudah kita lewati, sudah kita lalui, sehingga sampai di titik ini kita masih bisa ada. Semua bukan karena kekuatan hebatnya kita, melainkan semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, jangan ada satu orang pun yang memegahkan dirinya, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita akan beribadah, dan saya undang semua teman-teman untuk menenangkan setiap hati. Mungkin ada kesibukan atau ada kegiatan yang mungkin masih bisa ditunda, mungkin untuk ditunda dulu. Mari kita memberikan waktu, fokus untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat dan perlindungan yang sudah Ia berikan kepada kita. Terima kasih untuk pengurus yang sudah memberikan saya kesempatan, dan saya akan mengambil alih pada malam hari ini untuk melayani kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu, kami pemuda-pemudi Nias Youth Generation Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau kembali mempertemukan kami untuk kami sama-sama beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, meskipun secara virtual, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan hadir di tempat kami masing-masing. Lawatan hadirat Tuhan akan terus kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan, Engkau berkati jaringan, paketan, bahkan setiap alat yang kami pakai, baik laptop maupun HP Tuhan, kiranya Engkau memberkati, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami siap memuji mempermuliakan nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari sungguh kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, selain hanya kami boleh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, katakan ku mau selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia dan selalu menolong.
Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan, dengan apa akan ku balas kasih-Mu Tuhan? Terima kasih Yesus. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau dahsyat Tuhan. Kami mau sembah, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Syukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat satu lagi pujian yang berkata, Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Engkau adalah pengharapan kami. Kuasa-Mu terus Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap kelemahan kami. Mujizat-Mu terus Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai hidupku. Saudara-saudara, hanya Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Tempat persembunyianku.
Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mengarah dan perisai di hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu nyata. Engkau yang memulihkan hati kami Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau sungguh baik. Amin Tuhan. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mengarah dan perisai di hidupku. Kau menarah dan perisai di hidupku. Sekali lagi kau menarah. Kau menarah dan perisai di hidupku. Haleluya Yesus, sungguh Tuhan, ini menjadi pengakuan kami bahwa kuasa itu, kuasa-Mu Tuhan akan terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Ketika kami sungguh-sungguh dan beriman, percaya kepada Engkau, maka mujizat-Mu itu akan terus Engkau nyatakan karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami terus memuji, mempermuliakan nama-Mu, biarlah hadirat-Mu, biarlah lawatan-Mu boleh kami rasakan di setiap tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Masih ada sukacita saudara-saudaraku? Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, karena kita sudah ada di tahun yang baru. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru, Yahoo Unda Visi Bohou, untuk saudara-saudara saya semuanya. Biarlah di tahun yang baru ini kekuatan, semangat, kesehatan, yang baru terus menjadi bagian kehidupan kita, dan biarlah apa yang sudah berlalu di tahun yang lalu, biarlah itu berlalu, dan biarlah di tahun yang baru, biarlah kita melakukan hal-hal yang baru, yang bisa menyenangkan hati Tuhan, bahkan menjadi berkat dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa Yesus kita itu adalah dahsyat, dan itu sudah terbukti di mana Tuhan sudah menolong kita sampai pada saat ini. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan, Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku terbang kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Katakan, alangkah indahnya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya
hidup bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Tuhan Yesus itu dahsyat. Kuasanya sungguh dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak penuh kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Iya. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang dahsyat, Dia adalah Allah yang berkuasa, Dia mampu melakukan segala sesuatunya. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang sangat baik. Puji Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Katakan amin. 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 Kebaikan Tuhan itu perlu dipertanyakan ya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, dia pasti semangat, dia pasti mengatakan amin. Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu dahsyat dan berkuasa. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan, kita sudah
Puji Tuhan. Haleluya. Semangat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah menaikkan sorak-sorai kita bagi Tuhan, kita sudah menaikkan pujian kita bagi Tuhan, dan saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pada malam hari ini sebagai anak-anak muda, sebagai generasi-generasi penerus. Mungkin hari-hari ini ada banyak hal yang sudah kita alami di tahun-tahun sebelumnya, di tahun yang sudah kita lewati, ada banyak tantangan, rintangan, proses yang sudah kita lewati yang Tuhan izinkan. Tapi saudara-saudaraku percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu batas kemampuan kita dan Tuhan tahu apa yang akan kita butuhkan. Untuk itu mari kita menaikkan pujian. Tuhan tahu jika burung-burung di udara Tuhan pelihara, maka kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak muda, Tuhan tahu Tuhan menyediakan apa yang kita perlu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Perhatikan bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar. Haleluya Yesus. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sekarang, saudara-saudara. Untuk itu tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Taruhlah setiap pengharapanmu, setiap pergumulanmu kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang harus kita terima dari Dia. Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
kita sudah menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, dan biarlah apa yang keluar dari mulut kita, pujian penyembahan kita, tidak hanya sebagai hafalan atau sebagai ucapan bibir, tapi biarlah itu benar-benar menjadi ungkapan hati kita, menjadi doa kita kepada Tuhan, bahkan melalui kehidupan kita, kita memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya kembalikan kepada hambanya, Kak Raffi. Kepada Kak Raffi saya persilakan. Ya, shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau, Tuhan, atas kasih-Mu dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau pada malam hari ini, atas pertolongan-Mu sepanjang hari ini dalam kehidupan kami, ya Bapa di surga. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu, Tuhan, selain mengucap syukur kepada Engkau, ya Bapa di surga. Tuhan, pada malam hari ini kami anak-anak-Mu, kami mau bersekutu dan memuji dan memuliakan nama-Mu, Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap kehidupan kami, ya Bapa di surga. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hamba-Mu menyerahkan ke dalam tangan-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu, Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan, Tuhan Yesus, menjadi rema dalam kehidupan kami, ya Bapa di surga. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Dan Engkau juga, Tuhan, berkati alat-alat yang kami gunakan. Engkau yang selalu, Tuhan, turut bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam. Puji nama Tuhan atas kasih dan anugerah besar dalam kehidupan kita semua. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan, sampai sekarang Tuhan masih menolong saya, dan saya sampai pada hari ini. Dan juga saya berterima kasih kepada pengurus Mias Youth Generation yang telah memberikan kesempatan bagi firman pada malam hari ini. Terima kasih. Dan untuk kita semua, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pada malam hari ini kita akan belajar satu firman yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-9, ayat 1 sampai yang ke-18. Mari kita buka Alkitab kita, tapi kita tidak membaca semua dari ayat 1 sampai ke-18, kita hanya fokus dari ayat 1 sampai 5 saja. Baik, saya akan membacakan kepada kita semua dan jemaat Tuhan untuk mendengarkan. Kisah Para Rasul ayat 9, ayat 1 sampai 5, dengan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Indonesia, dengan judul Saul bertobat. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengacam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat di kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau?" Tuhan, jawabnya. Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita berbicara di satu tema, yaitu Tuhan yang mengubah hidup menjadi hidup yang baru. Ya, kenapa saya mengangkat satu tema ini adalah karena kita baru saja merayakan pergantian tahun. Dan biarkanlah tahun ini juga menjadi awal dalam perubahan kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, dalam teks ini menceritakan tentang pertobatan Paulus, yang dimana Paulus ini adalah seorang yang sangat-sangat membenci
orang-orang yang mengikut Tuhan atau yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saulus ini sangat membencinya. Nama Paulus sebelum diubah namanya Saulus. Tapi ketika Tuhan memanggil dia, maka Tuhan mengubah namanya menjadi Paulus. Jadi ketika Saulus pergi untuk mencari orang-orang yang mengikut Tuhan untuk dianiayanya, maka di saat itu tiba-tiba ada cahaya sehingga membuat Paulus menjadi rebah ke tanah dan menjadi buta. Ini adalah cerita tentang bagaimana seseorang yang sangat kejam, yang sangat membenci, yang mengikut Tuhan. Jadi Paulus ini berasal dari Tarsus, dia panglima perang, tapi dia sangat membenci orang-orang yang mengikut Tuhan. Jadi dalam pertobatan yang dialami Paulus ini adalah sebuah panggilan Tuhan dalam hidupnya yang mengubah hidup Paulus yang lama menjadi hidup yang baru. Kita sebagai anak-anak Allah, pertanyaannya dalam kehidupan kita, apakah kita sudah mengalami yang namanya hidup baru atau belum? Apakah kita sudah menemukan panggilan kita? Dan apakah kita sudah tahu tujuan hidup kita di dunia ini? Apakah kita hanya sebagai perantau saja di dalam dunia ini? Tanpa melibatkan diri kita dalam pelayanan Tuhan. Kita bisa menjawabnya pada diri kita masing-masing. Mungkin saya tidak tahu apakah saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus sudah menemukan panggilannya, sudah mengalami yang namanya hidup baru. Itu saya tidak tahu. Hanya saudara dan Tuhanlah yang tahu. Jadi di dalam teks ini menjelaskan bagaimana seseorang yang sangat membenci Tuhan dipanggil untuk menjadi seorang hambanya yang sangat luar biasa. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam Kristus, kita sebagai anak-anak terang, harus mengalami yang namanya perubahan hidup. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia harus mengalami perubahan hidup. Seperti yang dialami Paulus. Ketika Tuhan memanggil dia, ketika Tuhan ingin memakai Paulus sebagai alatnya untuk memberitakan firman Tuhan, maka Paulus pun mengalami yang namanya perubahan hidup dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Kristus. Kita harus mengalami yang namanya perubahan hidup. Jangan hanya tahun berganti tahun, tapi kita juga, perbuatan kita, kelakuan kita tidak pernah berubah. Dari hidup yang lama sama saja dengan hidup saat ini. Nggak ada perubahan dalam kehidupan kita. Jadi, Paulus mengajarkan kita, dalam teks ini mengajarkan kita bahwa kita harus mengalami yang namanya perubahan hidup. Dan sebagai anak-anak yang hidup di dalam Kristus harus hidup dalam kebenaran dan harus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan tidak lagi memikirkan tentang hal-hal di dunia ini. Sebab dia sudah diciptakan dalam hidup yang baru dan harus menanggalkan hidup yang lama. Seperti di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita sebagai anak-anak Kristus, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus mengalami yang namanya perubahan hidup. Kita harus mengalami yang namanya suatu yang harus kita kerjakan yang baru dalam pekerjaan Tuhan. Jadi, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, orang yang sudah mengalami yang hidup baru, dia juga memiliki yang ciri-ciri. Kalau orang yang sudah mengalami hidup baru, dia memiliki ciri-ciri orang yang sudah mengalami hidup baru. Yang pertama, selalu mengandalkan Tuhan dalam tindakannya. Ini adalah ciri-ciri orang yang sudah mengalami hidup baru.
Orang yang sudah mengalami hidup baru, dia selalu mengandalkan Tuhan dalam tindakannya. Saya memberikan contoh salah satu dalam tokoh Alkitab, yaitu Abraham. Abraham adalah sebagai bapak iman yang tidak bisa kita ragukanlah imannya. Ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke tanah atau ke suatu tempat yang Abraham tidak tahu, Abraham tidak menolak. Abraham tidak menolak. Atau dia bisa berkata, Tuhan, itu kan jauh. Masa aku meninggalkan semua harta yang sudah kumiliki ini? Tuhan, aku nggak mau lagi berpisah dengan sanak saudaraku. Aku mau di sini standby aja di sini. Tidak, Abraham tidak begitu. Ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi, dia langsung pergi. Mari kita lihat di dalam Kejadian. Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 4. Saya akan bacakan kepada kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Ayatnya keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Wow, itu umur yang, kalau Tuhan sekarang mengutus kita ke suatu tempat saat ini, apakah kita sudah siap? Ketika Tuhan mengutus kita ke daerah-daerah terpencil untuk memberitakan firman Tuhan, apakah kita sudah siap? Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, orang yang sudah memiliki yang namanya hidup baru, dimanapun dia dipanggil oleh Tuhan, dia pasti akan ikut. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, dia tidak takut. Apapun yang dilakukannya, seperti di lagu, kalau Tuhan yang membukakan pintu, siapa yang dapat menutupnya? Kalau Tuhan yang mengangkat kita, siapa yang dapat menurunkan kita? Tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan itu yang mempunyai segalanya. Jadi ketika kita hidup baru, ketika kita mengalami yang namanya perubahan hidup, maka orang yang selalu mengandalkan Tuhan itu adalah dia sudah mengalami yang namanya perubahan hidup, atau sudah mengalami lahir baru. Seperti Paulus waktu dipanggil, dia tidak kembali ke dalam hidupnya yang lama. Dia menjadi pengikut Kristus yang setia sampai mati. Walau awal-awalnya dia itu menganiaya orang-orang yang ikut dengan Tuhan, yang mengikuti Tuhan, yang menyembah Tuhan. Karena Tuhan adalah yang mempunyai segalanya. Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Tetap kita mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang kedua yang sudah mengalami namanya hidup baru. Yang kedua adalah selalu berpengharapan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita saat ini sebagai manusia katanya, inilah kata-kata yang sering sebagai manusia lah. Namanya juga manusia. Inilah perkataan-perkataan yang bukan tidak baik sebenarnya. Manusia juga punya kesabaran. Namanya juga manusia punya keterbatasan. Pasti manusia melakukan kesalahannya jelas. Tapi apakah kamu sudah berpengharapan kepada Tuhan? Orang yang sudah mengalami yang namanya perubahan hidup atau hidup di dalam hidup yang baru di dalam Kristus, dia selalu berpengharapan kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengharapkan dalam dunia ini. Dia tidak berpengharapan, nanti ada yang nolong saya. Tidak. Dia selalu berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan mempunyai segalanya.
Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Salah satu contoh di dalam Alkitab yang sangat saya kagumi adalah Hana, istrinya Elkana. Dia mempunyai istri yang kedua adalah Penina. Hana ketika dia disakiti oleh madunya sendiri karena dia tidak mempunyai anak, dia tidak pernah marah. Atau dia kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena pengharapannya itu kepada Tuhan. Apakah dia ketika dia disakiti oleh madunya karena dia tidak mempunyai anak, apakah dia datang kepada orang-orang untuk meminta petunjuk bagi apa yang harus dia lakukan? Tidak. Dia datang di hadapan Tuhan. Karena dia tahu siapa yang mempunyai segalanya. Karena dia tahu sama siapa dia datang. Pertanyaannya dalam kehidupan kita. Apakah ketika kita mempunyai masalah, hanya sedikit saja, apakah kita datang kepada Tuhan atau menyerahkan suatu masalah itu ke dalam tangan Tuhan, atau kita mencari solusi dengan orang lain? Atau kita lebih dahulu mencari solusi dengan orang lain, baru kita kepada Tuhan. Jadi orang yang sudah mengalami yang namanya hidup baru, dia selalu berpengharapan kepada Tuhan. Dia pertama-tama dia serahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah tolong saya, Engkau yang bercampur tangan. Ketika Hana datang di rumah Tuhan, dia berdoa. Sampai dituduh dia sebagai orang mabuk oleh nabi. Apa katanya? Bukan. Bukan. Saya bukan mabuk. Saya sedang berdoa kepada Tuhan. Tapi ketika Hana bersungguh-sungguh untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan juga memberikannya. Karena kenapa? Karena Tuhan mendengarkan orang-orang yang benar-benar ingin meminta sesuatu yang tepat dalam kehidupan. Karena Tuhan tahu bahwa Hana membutuhkan itu. Jadi jangan kita meminta kepada sesuatu kepada Tuhan. Kita meminta, Tuhan saya pengen mobil, tapi jalan juga belum jadi. Padahal pengen mobil. Tuhan tidak menjawab, terus kita marah-marah. Tuhan gak adil. Padahal aku selalu mengikut Engkau. Tuhan sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Kalau Tuhan sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi ketika Hana meminta sesuatu yang sangat dibutuhkannya, itu seorang anak, maka Tuhan memberikannya kepadanya. Maka anaknya menjadi orang yang terbesar. Jadi marilah kita meminta juga kepada Tuhan hal-hal apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jangan kita meminta sesuatu hanya untuk memenuhi kedagingan kita. Jangan kita meminta sesuatu hanya untuk pemuas kehidupan kita. Supaya bisa dilihat orang. Kita meminta harta yang berkelimpahan kepada Tuhan. Supaya dilihat orang. Barusan si A beli mobil. Barusan dia beli rumah. Tuhan sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi kita harus meminta apa yang benar-benar kita perlukan kepada Tuhan. Karena juga Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Ciri orang yang sudah mengalami perubahan hidup atau hidup yang baru adalah, ciri yang ketiga adalah memiliki karakter dan sifat Kristus. Ini yang penting. Orang yang sudah mengalami yang namanya perubahan itu atau hidup yang baru, dia memiliki sifat dan karakter Kristus. Sifat dan karakter Kristus itu apa? Yang pertama adalah mengasihi. Ini yang susah dalam kehidupan kita, mengasihi orang. Apalagi orang yang pernah menyakiti kita. Kita sangat membenci. Mulut bisa bilang, saya sudah memaafkan kamu kok. Tetapi setiap kita ingat orang itu, dia pernah menyakiti saya.
Itu yang sulit dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang yang sudah mengalami perubahan hidup yang baru, dia kalau udah memaafkan, dia pasti maaf. Makanya saya mempunyai suatu motivasi dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah membalas orang yang pernah menyakiti saya, dan saya tidak pernah berhenti untuk mengasihi orang yang menyakiti saya. Kenapa? Karena sifat Kristus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi dia membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi ketika kita sudah hidup baru, ketika orang menyakiti kita, apakah kita harus menyakiti dia juga? Tentu tidak. Kalau kita menyakiti dia, apa bedanya diri kita dengan dia? Kita tidak mempunyai atau tidak kita memiliki sifat Kristus. Kalau Kristus punya sifat seperti kita, membalas kejahatan dengan kejahatan, kita tidak ada di sampai sekarang ini. Jadi sebagai orang yang sudah mengalami kehidupan yang baru atau sudah mengalami hidup yang baru di dalam Kristus, ketika dia disakiti, dia tidak membalas. Tetapi dia berdoa, Tuhan ampunilah. Sifat Kristus yang kedua adalah melayani. Tuhan Yesus melayani kita, melayani di dalam dunia ini 3 tahun setengah. Karena dia baru mulai pelayanan itu umurnya 30. Dia melayani. Nah, kita sebagai anak-anak yang sudah mengalami, atau anak-anak Kristus yang sudah mengalami hidup yang baru, kita harus mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Kita harus melayani Tuhan. Kita harus mempergunakan hidup ini sebagai alat Tuhan untuk melayani Dia. Kita harus menolong sesama kita. Itu bagian dari pelayanan. Jangan kita melihat orang itu nggak pernah menolong kita, tapi pada saat itu kita pernah mengalami suatu kesusahan, terus dia tidak menolong kita waktu itu. Tapi waktu dia membutuhkan pertolongan, kita juga tidak menolong dia. Nah itu bukan orang yang sudah mengalami. Sifat yang ketiga, Kristus adalah memaafkan. Ini yang sulit juga dalam kehidupan kita. Ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, apakah dia tidak memaafkan Petrus? Dia memaafkan. 3 kali loh dia menyangkal Tuhan Yesus. Padahal firman Tuhan, jika engkau menyangkal aku di hadapan manusia, dan aku juga menyangkal engkau nanti di hadapan Bapa. Tapi Tuhan Yesus itu adalah kasih karunia-Nya luar biasa. Jadi kita sebagai anak-anak yang sudah mengalami yang namanya hidup baru, jangan hanya tahun baru yang ada, tapi kehidupan kita tidak menjadi baru. Kita sebagai anak-anak yang sudah mengalami hidup baru, bisa menjadi memaafkan orang lain yang salah. Ciri orang yang keempat yang sudah hidup baru, yaitu menanggalkan hidup yang lama. Atau meninggalkan hidup yang lama. Baikkan baju, kalau kita sudah pakai sudah lama, sekitar 2 hari di tubuh kita lah, atau 1 hari, kita pasti melepas. Nah, itu bagian hidup yang lama, kita memakai baju yang baru. Jadi hidup kita menjadi baru. Begitu. Jadi hidup yang lama itu apa sih? Hidup yang lama atau hidup orang-orang yang masih bukan di dalam Kristus, yaitu penuh dengan kemunafikan. Penuh dengan kemunafikan. Atau sering memakai topeng. Bermuka 2. Kalau ngomong A, yang dilakukannya B. Itu hidup yang lama. Penuh dengan kemunafikan. Kedua, kesombongan. Itu adalah ciri-ciri orang yang masih hidup di dalam hidup yang lama.
dia penuh dengan kesombongan. Dia memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain. Dia bilang, aduh kok murah banget sih yang kamu punya, kayak punyaku dong, mahal. Dia punya kesombongan dalam hidupnya. Dia melihat orang yang membutuhkan pertolongan atau semacam anak-anak autis atau orang yang berkekurangan. Dia berkata, orang itu nggak pernah hidupnya beneran sih. Kok pasti dia nggak mampu. Itu punya kesombongan dalam kehidupan. Jadi kita sebagai anak-anak yang sudah mengalami hidup yang baru di dalam Kristus Yesus, kita tidak boleh memiliki sifat demikian. Kita meninggalkannya. Mungkin sebelum-sebelumnya ada ya, sebelum-sebelumnya ada. Tapi kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, menjadi hidup yang baru, maka kita meninggalkan itu. Yang ketiga adalah kedengkian. Iri hati kepada orang lain. Dia tidak bisa melihat orang lain maju. Dia mencari cara bagaimana cara saya untuk menjatuhkan orang itu. Itu mungkin sering-sering sifat-sifat di kampung kita ya, atau mungkin kalau di kampung saya ada sedemikian. Kalau orang sudah mulai maju sedikit atau apa, mereka mencari cara bagaimana cara menjatuhkan orang itu supaya jatuh, supaya kehidupan mereka itu selalu di bawah terus, nggak boleh naik. Jadi itu adalah sifat-sifat orang yang belum hidup di dalam Kristus. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengalami hidup baru, ya kita tidak perlu begitu. Biarkan dia maju. Tuhan juga pasti akan membuat kita, kalau kita benar-benar ingin mau maju seperti dia. Jangan kita iri kepada orang yang melakukan dosa juga. Biarkan dia. Kalau Kak boleh tegur. Jadi kita dalam kehidupan ini jangan kita memiliki yang namanya iri hati kepada orang lain. Kalau kita sudah mengalami hidup yang baru, ya kita nggak usah iri hati kepada orang lain. Biarkan dia berkembang dan maju. Itu mungkin berkat Tuhan dalam kehidupannya. Karena posisi seseorang itu punya maksudnya Tuhan punya porsi-porsi seseorang itu Tuhan sudah menentukannya begitu, sudah menetapkannya, ini porsi kamu nanti sampai di sini. Jadi kita jangan iri kepada orang lain. Biarkan dia berkembang. Dan orang yang sudah mengalami hidup baru, dia juga memiliki yang namanya buah-buah roh. Mari kita buka di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Saya akan membacakan kepada kita semua. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah sifat-sifat yang sudah ada di dalam hidup yang baru. Dia memiliki yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi orang yang hidup di dalam hidup yang lama masih memiliki yang sifat-sifat kemunafikan, kesombongan, kedengkian, dan iri hati. Tetapi orang yang sudah mengalami hidup yang baru, dia memiliki roh atau buah-buah roh dalam kehidupannya. Itu kasih, sukacita, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembut. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kisah ini Paulus mengajarkan kita bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja dalam dunia ini. Tuhan bisa mengubah siapa saja di dalam dunia ini. Tuhan bisa memakai siapa saja. Mungkin saya ataupun teman saya. Tuhan tidak pernah memandang masa lalu kamu. Yang penting ada reaksi kamu untuk menerima panggilan. Sebagai kesimpulannya kepada kita semua,
Mari kita buka di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-19 sampai 27. Saya akan membacakan bagi kita semua ya. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu dan mengajarkan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama dan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai kesimpulannya dalam kehidupan kita adalah kita harus menanggalkan kehidupan yang lama, dan kita harus hidup yang baru. Amin. Paulus adalah sebagai contoh dalam kehidupan kita bahwa Tuhan dapat mengubah segala kehidupan kita sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan dapat mengubah hidup kita menjadi hidup yang baru asal kita mempunyai respon dalam setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan membuka hati kita untuk membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita harus siap dan harus menanggalkan kehidupan yang lama dan hidup baru. Mari kita buka sebagai penutupnya, kita membukanya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 tadi, bahwa dia berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, hidup kita yang lama kita tinggalkan, mari kita sambut tahun baru ini menjadi suatu juga dalam perubahan hidup kita, atau suatu perubahan yang baru dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Tuhan memakai siapa buktinya untuk menjadi pelayan Tuhan. Terima kasih, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau atas kasih-Mu dan anugerah-Mu. Tuhan, pada malam hari ini kami telah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami tentang kehidupan Paulus Tuhan, di mana dia adalah seorang yang selalu membenci orang-orang yang mau bersekutu dengan Engkau atau yang mengikut Engkau Tuhan. Tetapi Engkau memakai kehidupannya Tuhan Yesus. Engkau mengubah hidup yang lama menjadi hidup yang baru Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa Engkau akan melakukannya dalam kehidupan kami, bahwa hidup kami yang lama Engkau ubah menjadi hidup yang baru, yang seturut dengan kehendak-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Jangan hanya yang baru, jangan hanya baju, jangan hanya sepatu baru, tapi biarlah hati, kehidupan kita, karakter kita, biarlah itu juga menjadi baru. Ya, maksudnya yang dikatakan oleh Saudara Raffi bahwa mungkin di masa lalu kita menyimpan kepahitan, mungkin ada orang-orang sudah menyakiti kita sehingga kita memiliki rasa dendam, tapi marilah kita itu mengampuni, mari kita membersihkan hati kita. Karena ketika kita mengampuni, ketika kita melupakan masa-masa yang pahit, maka itu akan membuat berkat Tuhan mengalir terus dalam kehidupan kita. Tapi jika kita masih menyimpan dendam, percaya saudara bahwa berkat Tuhan itu akan terhalang juga dalam kehidupan kita. Jadi mari kita sama-sama berubah. Ingat bahwa segala sesuatu tidak mudah, tapi ketika kita melakukannya dengan ikhlas, dengan beriman dan percaya kepada Tuhan, semua akan dimudahkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Nya, dan saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat, dan sebelumnya kita akan menaikkan pujian kita. Percaya bahwa mujizat itu nyata. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, semua akan mungkin bagi
kuasa-Mu. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semuanya mampu Kau lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Haleluya. Saatnya saya akan kembalikan kepada hambanya sebagai pendoa syafaat. Baik, selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam. Di Tuhan, kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, sebelumnya selamat tahun baru buat saudara-saudara sekalian. Biar di tahun baru ini kita semakin dekat kepada Tuhan. Seberapapun kita yang hadir pada malam hari ini, kita yakin dan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Lewat pemberitaan firman Tuhan tadi, sangat walaupun saya menggunakan 2 aplikasi tadi, juga saya habis ibadah di gereja saya, sambil juga saya mengikuti. Sungguh saya juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Bang Raffi. Dulu Tuhan memberkati. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat pada malam hari ini. Namun sebelumnya mungkin ada saudara-saudara, saudari yang ingin didoakan. Saya akan memberikan kesempatan. Silahkan, bisa langsung dan bisa juga diketik nanti di kolom chat. Siapa Bang? Ya, silakan Bang Gusman. Ya. Silakan.
Dari saya Bang, tolong doakan abang saya yang ada di kampung yang sedang sakit. Tehnya ide tehena sehi. Kan biasanya kalau kita doakan kita harus sebut namanya tehena sehi bulele. Dan saya minta dukungan supaya abang saya cepat sembuh, supaya Tuhan menjamah, semoga memperoleh kesembuhan. Oke. Dan buaya ini atau di dalam pelayanan ini banyak hal yang saya hadapi, masalah-masalah yang begitu, ya intinya saya hadapi setiap hari lah, biarlah Tuhan terus yang memberikan kekuatan, kesabaran, bahkan hikmat untuk menghadapinya. Dan juga ketiga untuk skripsi saya minta dukungan supaya Tuhan terus memberikan dorongan agar saya bisa menyelesaikannya, karena nanti pada saat ketika kami ditarik di kampus rencananya langsung di wisuda. Jadi mohon dukungan doa, karena di sini saya di Surabaya susah buku, mencari bukunya. Dan biarlah Tuhan terus yang membuka jalan, karena saya percaya bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Biarlah Tuhan yang berkehendak. Itu saja Bang, dan terakhir untuk keluarga. Oke, terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam ya. Terima kasih Bang Gusman, Bu Lele. Kita akan sama-sama mendoakan nanti. Mungkin dari teman-teman yang lain ada beberapa juga di kolom chat. Ya. Dari saya Bang. Oke, Bang Raffi ya, silakan Bang Raffi. Ya. Ya, berdoa juga, saya minta dukungan doa. Besok saya sudah mulai PPL. Biarkan Tuhan menolong saya dan memberikan kekuatan kepada saya supaya saya bisa menyesuaikan diri kepada anak-anak yang saya ajar begitu. Supaya Tuhan menolonglah begitu. Oke. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Baik. Shalom. Selamat Ya, malam. shalom. Silakan Saudari Arlis dulu. Ya, teman-teman, bukan hanya Kak Yolan ya yang berdoa. Saya benar-benar minta dukungan doa buat teman-teman pada malam hari ini. Berdoa untuk Bapak saya, lagi sedang sakit, batuknya belum sembuh-sembuh, karena sebelum pergantian tahun kemarin udah sakit dan dibawa ke rumah sakit, dan maksudnya biar obat itu ada efeknya lah ya, cepat sembuh Bapak saya. Dan harapan saya supaya Bapak saya tetap kuat ya, tetap kuat, dan supaya dia tidak banyak kepikiran. Dan juga untuk mama saya, dia juga lagi penyakit gula, dan supaya obat juga yang dia konsumsi, obat-obat di kampung cepat sembuh ya lewat obat itu, dan penyakit gula mama saya turun, karena penyakit gula mama saya itu 200. Dan inilah harapan saya kepada Tuhan supaya mama dan bapak saya juga cepat sembuh, karena tidak bersama dengan orang tua saat ini. Meskipun kemarin rencananya saya mau pulang, tetapi belum jadi. Dan ini harapan saya teman-teman. Saya minta dukungan doa dari teman-teman, dan saya juga minta dukungan doa untuk saya di sini supaya saya tetap semangat. Itu saja sih dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, terima kasih untuk Saudari Arlis. Kalau Saudari Arlis boleh tahu, lagi kuliah atau kerja ini? Saya lagi kerja. Baik, terima kasih. Ya. Ya, saya mesti memberikan kesempatan kepada saudara-saudara. Mungkin saya boleh bertanya yang di kolom chat ini atas nama siapa nih? Mohon maaf. Abang Artahulu ya? Ya. Oke, soalnya di sini tulisannya ART. Oke, sorry. Ya, makasih Bang Arta. Oke, siap. Posisi di mana sekarang Bang Arta? Oke, kampus. Baik, terima kasih. Ya,
sebelum kita menaikkan doa ini, mungkin kita bisa sama-sama beberapa menit ini kita membuka kamera kita, karena kita harus mendeklarasikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Nah, syarat untuk mau dipakai oleh Tuhan, kita harus berani untuk menampilkan wajah kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Memang kita semua ini adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Iya. Ya, ada beberapa. Ya, mungkin ada gangguan, mungkin jaringan, atau ada kesibukan yang lain. Baik, mari kita satukan hati kita. Apakah suara saya terdengar? Mohon maaf. Benar, Bang. Oke, baik. Puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini, suatu kesempatan yang berharga bagi kami untuk kami dapat berkumpul bersama-sama lewat virtual pada malam hari ini. Ini bukan suatu kebetulan, tetapi ini adalah kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu boleh menjadi kekuatan dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah kehidupan kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini, kerinduan kami, bangsa ini boleh menjadi bangsa yang bersatu dan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kerinduan kami, semua orang yang belum percaya kepada Engkau Tuhan, suatu saat Tuhan, mereka akan menyatakan bahwa Tuhan adalah penyelamat dunia ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, dan juga gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau tambahkan iman percaya mereka kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam surga kami berdoa juga untuk Nias tercinta kami. Kiranya Engkau memberkati Nias tercinta kami. Kiranya Nias boleh lebih maju lagi, dipakai oleh Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang dimenangkan. Banyak anak-anak Tuhan yang mengenal akan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang terlibat untuk kemajuan Nias tercinta kami. Kiranya Tuhan memakai mereka lebih lagi Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama dan juga untuk bagi bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di Nias generation ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memakai mereka, biarlah setiap program-program yang direncanakan, Tuhan akan memampukan memberikan hikmat dan bisa boleh berjalan dengan baik untuk komunitas ini. Karena ada Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan, kami berdoa buat saudara kami Arta Hulu, yang dimana untuk minggu depan ini akan menyelesaikan kuliahnya, akan diwisuda. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dia, Engkau akan menyertai apapun yang direncanakan, apapun yang dibutuhkan juga, baik itu dana, baik itu kesehatan, baik itu apapun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan mencukupkan semuanya itu. Dan kami berdoa juga biarlah di dalam pandemi ini tidak terjadi penularan sakit penyakit. Kami tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Engkau sterilkan mereka, Engkau sterilkan setiap tempat yang digunakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua keluarganya untuk cita-citanya masa depannya, untuk apapun yang dikehendakinya untuk ke depan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga buat saudara kami Gusman Bulele, kiranya Tuhan Engkau tolong dia Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, dan biarlah juga kakaknya, abangnya yang dimanapun berada pada saat hari ini, yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa apapun yang dialami oleh abang saudara kami Gusman, Engkau tahu keberadaannya pada saat hari ini. Kami berdoa,
kami mau deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, karena Kristus bercahaya atasnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu dalam kehidupannya. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Ada Kamu memberkati juga Bang Gusman pada saat hari ini, dimanapun dia berada, Engkau akan memberkati kesehatan, pekerjaan, dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami Raffi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga kerinduannya untuk waktu yang dekat dia akan PPL ya Tuhan, untuk mengejar untuk studinya. Biarlah Tuhan juga Engkau memberkati dia, menyertai dia, dan biarlah apapun juga yang menjadi kebutuhan di dalam pelayanannya, Tuhan Engkau akan mencukupkannya. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk membantu, untuk menolong dia ya Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah terbatas atas anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarganya juga untuk orang tua, saudara-saudaranya. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudari kami Arlis, Engkau memberkati dia di dalam kesehatannya, di dalam pekerjaannya, pelayanannya, Engkau akan memberkati dia ya Tuhan. Kami berdoa juga buat orang tuanya, papanya yang saat ini yang sedang sakit batuk. Kami berdoa biarlah batuknya sekiranya seizin Tuhan boleh mendapatkan kesembuhan. Kami percaya dengan iman kami bahwa keyakinan kami bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyembuhkannya. Terima kasih, begitu juga dengan mamanya yang pada saat hari ini mengalami sakit juga ya Tuhan, sakit pula. Kami percaya bahwa Tuhan juga sanggup, Engkau akan mendatangkan pemulihan, kesembuhan kepada mamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kerinduan kami, semua anak-anak Tuhan, Tuhan Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Kerinduan kami, anak-anak Tuhan semakin dipakai lebih lagi, luar biasa dipakai Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kehidupan kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang dalam pelayanan, kiranya Tuhan Engkau terus memakai kami, anak-anak-Mu. Dan kami juga, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang hadir pada malam hari ini di virtual. Kami berdoa, kami percaya dengan iman kami, berkat-berkat Tuhan melimpah atas anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua anak-anak Tuhan yang hadir pada malam hari ini, memberkati kesehatan kami semua, memberkati pelayanan kami, memberkati masa depan kami. Karena masa depan anak Tuhan yang takut akan Engkau, ya Bapa, sungguh ada. Oleh sebab itu, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah juga di awal tahun ini, hari kedua di tahun 2022 ini, biarlah kami semakin terus diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga lingkungan kami di mana kami berada. Kami serahkan tempat di mana kami berada. Biarlah Tuhan terus yang akan menyertai, yang akan memakai kami lebih lagi. Biarlah kehidupan kami dimanapun kami berada menjadi berkat bagi sesama, bagi orang-orang terdekat kami, dan bagi orang-orang yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati orang tua saudara kami semuanya. Kau memberkati kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Engkau baik bagi kami. Inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan bekerja atas kami. Inilah kehidupan kami, inilah doa ucapan syukur kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biarlah kita semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Baik, terima kasih buat waktunya. Biarlah kita di tahun baru ini, kita mempergunakan kesempatan yang baik. Ini ada tiga hal pesan saya kepada saudara-saudara dan juga untuk kita semua. Ada tiga hal yang mungkin kita mengawali tahun 2022 ini. Yang pertama adalah kita harus mempergunakan tiga kesempatan ini. 3 poin ini. Yang pertama adalah kita harus mempergunakan kesempatan. Dan yang kedua, kita harus mempergunakan waktu dengan baik. Dan yang ketiga, kita harus mempergunakan perkataan kita dengan baik. Karena tiga hal ini
tidak pernah tidak pernah kembali kalau sudah kita lalui. Itu aja mungkin pesan saya, dan juga untuk saudara-saudara semua, Tuhan memberkati. Shalom, selamat tahun baru. Shalom, selamat tahun baru. Puji nama Tuhan, kita sudah selesai berdoa syafaat. Dan teman-teman saya ingatkan untuk jangan keluar dari Zoom, karena setelah doa penutup nanti kita akan ada sesi foto. Dan saatnya saya akan kasih kesempatan kepada ketua atau wakil ketua untuk memberikan pengumuman. Halo, suara saya terdengar teman-teman? Jelas, Bang. Ya, alangkah baiknya di akhir saja saya minta untuk buat doa penutup saja dulu. Habis itu nanti baru pengumuman. Alangkah baiknya. Bagi petugas, saya persilakan. Doa penutup, Bang. Ya. Ya, Doa penutup. saya kepada hambanya untuk membawa ke dalam doa penutup. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali kami bersyukur kepada Engkau atas kasih-Mu dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, kami telah menyampaikan setiap pergumulan hati kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan Yesus yang tolong kami dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan menjawab setiap doa-doa kami, Tuhan Yesus, pada waktu yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami telah menyelesaikan ibadah kami, dan terima kasih buat untuk itu semua Bapa di surga. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, apapun aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang selalu menolong kami Tuhan, dan Engkau yang selalu turut dan selalu bersama-sama dengan kami untuk melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.